Apa kabar teman-teman semua? Di video ini saya akan tunjukin ke teman-teman gimana caranya kita bikin website itu dari nol ya, tidak menggunakan template. Kalau video sebelumnya teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Itu kan saya udah tunjukin tuh gimana caranya bikin website kayak gini. Yang ini tuh cuman pakai template doang ya. Kita cuman edit-edit template yang sudah ada. Nah, kalau misalkan teman-teman mau yang lebih menantang, gimana kalau saya tunjukin caranya kalau bikin dari nol ya, bukan dari template tapi dari blank kosong terus kita isi ya. Nanti saya kasih contoh ya, contoh jadinya itu kayak gini. Ini bukan website Biolink biasa yang biasanya tuh cuman satu halaman aja yang kalau diklik dia langsung keluar misalkan ke TikTok, ke Shopee, ke Tokopedia dan sebagainya. Tapi teman-teman bisa bikin nanti website yang multi page atau multi halaman. Jadi nanti peruntukannya bisa macam-macam. Contohnya untuk Biolink. Biolinknya bisa yang lebih kompleks. Misalkan kalau di sini saya kasih Biolink, tapi di sini kita bisa mengelompokkan nih untuk link produk nomor 1 sampai 99 nanti klik di sini ya. Contoh ya, ini misalkan saya klik, nah dia akan masuk ke halaman baru nih. Halamannya berisi tentang produk-produk yang jumlahnya 100 ya, nomor 1 sampai 99. Terus di sini ada navigasinya. Kita bisa next yaitu produk nomor 100 sampai 199 ya. Atau kita juga bisa back ya, bisa juga ke halaman muka atau ke halaman awal di dashboardnya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita juga bisa mengcustom ya. Misalkan teman-teman mau bikin eh, teman-teman contoh misalkan ya bukan bikin website untuk mengelompokkan barang-barang yang teman-teman review ya atau barang-barang yang teman-teman punya ya. Misalkan untuk button ini nanti larinya khusus ke barang-barang elektronik ya. Nanti ada beberapa banyak barang itu nanti bisa dikelompokkan di dalam satu halaman. Terus yang ini yang button kedua atau tombol kedua khusus untuk barang-barang misalkan fashion atau sepatu dan sebagainya ya. Dan itu masih ada di dalam satu website. Teman-teman nggak bisa bikin kayak gini kalau misalkan kita menggunakan Biolink yang gratisan ya. Bahkan yang berbayar pun kayaknya kalau bikin multi page gini nggak bisa ya. Itu sangat-sangat limited. Nah, kalau teman-teman punya website sendiri, itu kelebihannya kayak gini. Kita bisa custom nanti, ini kita bisa kasih misalkan untuk endorsement nanti kita visitor nanti akan ngeklik di sini dan akan kebuka WA misalnya ya, contoh ya ini. Nah, ini kebuka WA ya kalau di HP. Atau nanti bukan ke WA tapi ke halaman dulu nih, halaman yang isinya nomor WA, email dan sebagainya. Ini nanti juga misalkan dibuka lewat HP, kira-kira tampilannya kayak gini ya. Jadi fleksibel banget ya. Ini kita bisa atur menu-menunya, icon-iconnya dan button-buttonnya. Oke. Nah, sebelum itu saya kasih tahu ya untuk teman-teman yang belum punya domain sendiri, website sendiri, itu memang butuh banget yang namanya web hosting. Saya merekomendasikan teman-teman pakai web hosting dari Hostinger. Kalau teman-teman belum tahu caranya, bisa nonton video saya sebelumnya yang ngebahas tentang website. Itu saya udah jelasin banyak banget ya tentang step by stepnya untuk kita bikin akun di Hostinger. Jadi Hostinger ini adalah layanan penyedia web hosting ya. Jadi kalau kita mau bikin website, kita harus punya hosting, harus punya domain dan sebagainya. Nah, itu bisa kita mulai dengan membuat akun di Hostinger. Hostinger ini tidak hanya beroperasi di Indonesia ya, teman-teman ya. Jadi karena skalanya internasional, Hostinger ini beroperasi di beberapa negara dan tentunya memiliki klien atau pelanggan di seluruh dunia. Banyak banget nih yang udah pakai Hostinger. Nah, makanya saya rekomen banget ke teman-teman untuk menggunakan Hostinger supaya lebih nyaman dan lebih aman ya untuk kita bikin website di sini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah dengan reputasi Hostinger. Nah, sekali lagi saya ingetin di video ini, kalau teman-teman itu bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada apa yang tertulis di website resminya ya. Jadi sekali lagi di sini tuh sebenarnya sudah cukup murah sih ya, tapi nanti teman-teman saya tunjukin caranya supaya bisa dapat hosting yang jauh lebih murah dari ini apa yang tertulis di Hostinger, tapi itu juga layanan resmi dari Hostinger. Fiturnya sama seperti yang ada di website, tapi harganya jauh lebih murah ya. Tentu saja dengan gratis domain ya. Nah, teman-teman cukup klik link yang saya sematkan di deskripsi video ini ya. Nah, nanti linknya kayak gini, atau langsung aja teman-teman ketik aja seperti ini ya. bit.ly garis miring ini AYIDHST ya. Nih bit.ly atau bit.ly AYIDHST, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman ini ya. Nah, di halaman ini nanti teman-teman bisa pilih nih. Nih, ini adalah promo yang sekarang berlaku pada saat video ini dibuat ya. Di sini teman-teman bisa dapetin nih ya, contoh ya, ada web hosting WordPress web hosting premium plus domain ya. Ini gratis domain selama 2 tahun itu cuma bayar Rp300.000, padahal normalnya itu Rp700.000 kalau teman-teman beli lewat website ini nih ya, websitenya Hostinger. Tapi kalau teman-teman nanti ngikutin apa yang ada di ini, yang ada di form ini ya, nanti teman bisa cukup bayar 300.000 ya. Nah, atau yang misalkan ini harga normalnya yang setahun ini 400.000 sekian ya.
tapi teman-teman cukup bayar 150.000 aja untuk 1 tahun, dan itu sudah dapat free domain. Murah banget ini, serius ya. Termasuk teman-teman nanti yang mau pakai VPS ya, dengan harga normal 7 juta 2 tahun ya, teman-teman cukup bayar 1,5 juta doang sudah dapat VPS. Oke. Nah, teman-teman nggak perlu ragu ini apakah benar atau enggak sih. Ini benar ya, serius. Ini kerjasama antara Hostinger dengan saya. Nanti teman-teman akan dikasih link ini ya. Nanti teman-teman silahkan isi formnya, ini dilengkapi ya. Terus ini nanti juga diklik nih, silahkan order paket promo hosting mengikuti petunjuk yang tersedia di sini. Jadi ini nanti diklik ya, ada petunjuknya hosting, membeli hosting di Hostinger dengan harga promo ini. Teman-teman harus ngikutin ini petunjuknya ya. Ini total ada 13 slide, teman-teman bisa cek ya satu persatu slide-nya, nanti diikutin nih step by step-nya kayak gimana, syarat persyaratnya kayak gimana, nanti langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya. Ikuti ya, bahkan di sini tuh dikasih gambarannya tuh, nanti klik yang ini, klik yang ini ya. Nih pilih paket hosting, nanti pilih yang mana dan seterusnya ya, sampai nanti di halaman invoice-nya itu juga ada ya. Yang perlu teman-teman tahu, teman-teman wajib menggunakan email yang baru yang belum pernah dipakai untuk di Hostinger atau Niaga Hoster. Loh, kok ada Niaga Hoster? Karena Niaga Hoster itu sebenarnya juga di bawah bagian dari Hostinger. Jadi teman-teman harap menggunakan email yang baru, akun yang baru, bikin akun baru di Hostinger supaya bisa dapetin harga yang jauh lebih murah daripada yang resmi ya. Nah, karena ini juga harganya ini murah, nanti teman-teman tidak sesuai dengan website ya. Ini program khusus, nanti untuk transfernya pun teman-teman khusus ke rekening yang ada di form ini ya. Nanti teman-teman silahkan transfer nominalnya yang teman-teman pilih paketnya ya, sesuai yang dipilih tadi mau yang mana, nanti transfernya ke sini. Teman-teman bisa temukan ini ada di Google Slide yang bisa diakses di sini ya, di form yang saya sertakan linknya di bawah ya. Nanti diikutin aja, kalau sudah diklik centang, sudah klaim, terus nanti dimasukin nomor invoice-nya, di screenshot nomor invoice-nya. Nanti walaupun invoice-nya di sini misalkan 700.000 ya, teman-teman cukup bayar tetap aja 300.000 doang ya. Kalau invoice-nya 400.000, tetap yang dibayar adalah 150.000, bukan 400.000-nya, karena ini program sudah khusus untuk teman-teman yang ngikutin promo. Oke, seperti itu teman-teman, nanti diisi aja semuanya, dan untuk mengaktifasinya nanti butuh waktu 3-5 hari kerja ya. Kalau teman-teman bingung, nanti bisa tanyakan ke sini. Kalau misalkan sudah 5 hari kok belum aktif paketnya, udah dicek ke dashboard belum aktif paketnya, teman-teman bisa hubungi admin nih. Di sini ada tombol, ada apa ya, tulisan admin yang bisa diklik ya. Ini teman-teman bisa klik nih. Kalau misalkan saya klik, nanti dia akan masuk ke Telegram atau ke WA ya. Ini kalau misalkan saya copy link address, coba ya kita buka di link di tab baru ya. Nah, ini tuh ada nomornya ya. Ini kalau diklik atau di visit nanti masuknya ke Telegram, tapi kalau mau ke WA juga bisa, nanti di catat aja ini nomornya ya. Nanti di WA teman-teman bisa ya. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan masih ragu atau masih bingung caranya, bisa nonton video saya sebelumnya. Saya juga udah demokan caranya untuk mengeksekusi promo ini. Oke. Ini promo yang murah banget dan layak banget untuk teman-teman manfaatin. Oke. Nah, sekarang langsung aja saya anggap teman-teman udah bikin, udah purchase, udah bayar dan sebagainya, dan sudah aktif. Nanti teman-teman tinggal login aja ke akun Hostingernya ya. Langsung aja, jadi kita login dulu ke dashboard Hostinger. Kalau teman-teman belum login, silahkan login. Nanti kan ada tampilan seperti ini ya di dashboardnya. Nah, kita mau pakai domain yang sudah ada. Misalkan sebelumnya kan saya udah kasih contoh, kalau misalkan kita pakai domain baru, nah kita pakai domain yang sudah ada, tapi nanti di instalasi WordPress yang berbeda ya. Di sini sudah ada domain orishop.my.id dan yang lain juga ada. Ini di website ini saya udah bikin beberapa website ya. Ini pakai domain skill cuan ya, ini skill cuan juga tapi depannya beda, jadi ini subdomain. Nah, gimana kalau kita mau bikin lagi yang pakai subdomain, pakai Orishop ini ya. Kita bikin aja langsung ke sini, klik add website. Oke. Terus teman-teman pilih yang ini ya, WordPress. Jadi kita bikinnya pakai WordPress. Kenapa WordPress ya? Lagi-lagi WordPress ini adalah cara termudah kita untuk bikin website tanpa perlu kita belajar banyak hal tentang perkodingan website ya. Silakan dipilih nanti untuk bahasanya apa. Misalkan kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke, bahasa Indonesia. Terus email WordPress-nya ini, passwordnya silahkan bikin ya, memenuhi kriteria ini. Kalau sudah, klik next. Terus kita bikin create ini ya, blank website ya, atau blank site ya, atau website yang kosong ya, tidak pakai template. Oke, teman-teman pilih ini, create blank site.
Terus di bagian domain name ini teman-teman pakai yang Orishop tadi ya, atau domain yang sudah dimiliki sebelumnya. Misalkan ini kita pakai belajar gitu ya, belajar dot Orishop gini ya. Tulisannya gimana tadi ya? Orishop gini kayaknya. .my.id. Nah, ini adalah cara untuk bikin website di subdomain tanpa kita beli domain baru lagi ya. Kan di sebelumnya kan saya udah punya domain ini ya, orishop.my.id. Nah, saya mau bikin lagi ini website tapi instalasinya beda kan. Nanti WordPress-nya beda, temanya beda, nanti layoutnya beda, peruntukannya pun juga beda ya. Nanti pakai domainnya misalkan belajar ya. Ini namanya subdomain ya, atau alamat yang kita berikan di sebelum domain utamanya. Domain yang utama kan ini, nanti kita install WordPress-nya di subdomain yang judulnya belajar.orishop.id. Ini bisa kita bikin juga misalkan blog kayak gini ya, blog.orishop.my.id. Ini untuk misalkan kita mau bikin blog khusus untuk nanti mempromosikan produk-produk kita, atau teman-teman untuk terkait dengan produk utama di websitenya itu atau yang lain ya. Bisa juga teman-teman misalkan mau bikin apa ya, galeri gitu ya, galeri. Nanti diisi dengan foto-foto tok, itu kayak gini. Nanti format websitenya format galeri yang isinya cuman mendisplay foto-foto, itu juga bisa, tergantung customisasi teman-teman tuh maunya kayak gimana. Oke, kita coba ya. Ini pakai apa ya? Pakai belajar gitu aja ya. Belajar atau tes ya. Ini untuk kebutuhan kita belajar bikin website aja sih. Oke. Kalau sudah ini dipilih ya, free subdomain, pilih kayak gini. Ini sudah hijau kan, terus klik next. Nah, dia akan install, nggak pakai lama ya teman-teman. Saya cek ini nanti cuma berapa menit ya, nggak sampai puluhan menit kok, paling ya cuma 1-2 menit udah beres. Nah, ini nggak pakai lama, sudah selesai ya teman-teman ya, paling sekitaran 1 menitan lah ya. Itu udah selesai, udah jadi ya website WordPress-nya. Hanya saja tentu saja ini masih kosong. Oke. Teman-teman nanti bisa lihat previewnya ya. Nanti previewnya tuh ada di sini nih. Bisa teman-teman klik di atas ini ya. Ini masih sementara, nanti kalau udah didiamkan beberapa menit ya, mungkin sekitar 15 menit, nanti alamat domainnya itu akan menjadi seperti yang sebelumnya kita setting. Oke, coba kita cek ya. Ini bisa dengan kunjungin situs atau klik kanan di kunjungi situs. Kita open di new tab gini ya. Tampilannya, nah tampilannya masih kayak gini ya. Nggak apa-apa, nggak masih berantakan, nggak masalah. Yang penting sekarang teman-teman sudah punya website baru, WordPress sudah terinstall. Tinggal nanti kita sesuaikan aja. Kita mau bikin seperti apa nanti bisa ya. Intinya kalau kita setelah menginstal website WordPress ini, kita tuh seperti membuat sebuah rumah ya yang udah jadi, tapi belum dicat, belum dihias ya, belum di apa ya, dibagi-bagi. Oh, ruangan ini tuh nanti untuk misalkan kamar tidur, yang ini untuk ruang tamu, untuk apa, itu belum ada, tapi sudah ada bangunannya, istilahnya seperti itu. Oke, nanti kita bikin, saya tunjukin caranya, gimana caranya kita bikin halamannya seperti apa, nanti menu-menunya kayak gimana ya. Oh ya, teman-teman, saya kasih tahu kalau misalkan sudah masuk ke dashboard WordPress kita seperti ini ya, terus kita mau kembali ke dashboard Hostinger yang sebelumnya, sebelum ini ya, pas kita bisa ngelihat website apa yang udah kita bikin ya, terus nanti kalau mau bikin lagi kayak gimana, itu teman-teman di sini ya, di sini kan ada buka hPanel ya, langsung aja klik kanan, terus open di tab baru ya, nanti akan kembali ke sini nih. Nah ya, ke websitenya dashboard di Hostinger, atau teman-teman kunjungin aja alamat ini ya, nanti akan masuk ke halaman ini. Jadi di sini nanti kita bisa lihat ya website apa yang kita sudah bikin, termasuk yang barusan nih, belajar.orishop.id ya. Ini websitenya ini, kalau kita cek ulang ya, nih ya. Alamatnya sudah berubah ya. Sebelumnya kan masih kayak gini. Nih alamatnya masih random ya. Belum sesuai dengan yang kita setting. Nah, sekarang udah jalan mungkin sekitaran 5 menit. Kita cek lagi, udah selesai nih. Alamatnya sudah fix seperti ini ya. Tinggal nanti kita custom aja. Oke? Selanjutnya kalau kita mau masuk ke WordPress kita lagi, teman-teman bisa lewat dashboard ya, dashboard Hostinger. Nanti kan di sini di bagian website ya, menu website ini nanti kan ada yang apa ya, website kita itu yang sudah kita bikin, yang udah kita install WordPress-nya itu apa aja ya, termasuk yang baru nih, belajar.orishop.id, .my.id. Teman-teman kalau mau login ke WordPress-nya tanpa perlu login, masukin password dan sebagainya ya,
langsung klik di sini nih, WordPress admin. Nanti kita langsung dibawa ke halaman pengaturan WordPress-nya atau dashboard WordPress website kita yang baru nih. Jadi di backend ya, atau di bagian dalemannya si website belajar orishop.my.id nih. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Langkah selanjutnya kita mulai install plugin ya. Jadi untuk plugin ini supaya bisa menambahkan fungsi atau fitur di website WordPress kita ya, yang tujuannya untuk mempermudah ya. Nah, di bagian plugin ini teman-teman nanti klik ya, nanti kan akan masuk ke halaman seperti ini, terus pilih aja tambahkan plugin baru. Yang ada di sini adalah plugin-plugin yang sudah terinstall otomatis pas kita bikin WordPress di sini, oke? Kita tambahkan plugin baru, teman-teman ikuti saja ya. Biasanya saya akan menambahkan minimal ya 2 plugin ya. Yang pertama itu Classic Editor, ini WordPress Classic Editor. Kita install dulu karena saya udah terbiasa sih dengan menggunakan tampilan WordPress yang klasik ya, yang zaman dulu waktu ngeditnya tuh lebih gampang menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman nanti melihat Classic Editor kayaknya nggak perlu deh, ya nggak masalah, nanti teman-teman pakai bawaan dari WordPress yang baru aja, nggak masalah ya. Kalau sudah diinstal kita klik aktifkan. Oke, nah di sini sudah terinstall ya Classic Editor. Terus kita tambahkan lagi plugin baru. Saya mau menambahkan plugin yang namanya Elementor. Ini teman-teman ketik di sini ya, di bagian cari plugin ini ketik aja Elementor. Nanti akan muncul plugin yang namanya Elementor. Jadi Elementor ini berfungsi untuk memudahkan kita membuat layout atau mendesain website kita. Jadi nggak perlu coding, cuman drag and drop ya. Drag and drop itu cuman tinggal klik-klik aja, seret-seret, nanti kita isi-isi parameternya, kita ganti gambarnya, teksnya, dan sebagainya, gampang banget. Oke. Nah, ini pembuat situs web Elementor lebih dari sekedar pembuat halaman. Teman-teman install sekarang ya. Ini yang dari elementor.com ya, karena kan di sini ada banget nih Elementor. Cuman yang lainnya ini biasanya add-on ya, atau tambahan fitur untuk Elementornya. Jadi kita perlu menginstal Elementornya yang utama dulu nih. Ini sudah 10 juta instalasi ya. Kita klik install sekarang. Oke, sudah terpasang dan sekali lagi kita klik aktifkan. Jadi setiap kali kita menginstal plugin, jangan lupa untuk diaktifkan ya. Ini kita bisa menghubungkan website kita dengan akun Elementor kita kalau teman-teman mau bikin, tapi kalau enggak ya enggak masalah. Ini kita bisa klik lewati ya. Kalau mau bikin akun Elementor nanti bikin aja. Jadi Elementor ini sebenarnya gratis, tapi dia juga punya fitur yang berbayar, yang pro ya. Nanti tentu saja beda yang gratis, yang fitur-fiturnya antara yang gratis dan berbayar itu pasti beda ya. Tapi di video ini saya akan tunjukin ke teman-teman pakai yang Elementor yang free aja, yang gratis. Oke, kita klik lewati aja. Ini nanti kita klik lagi lewati, terus ini lewati lagi teman-teman. Ini ada pilihan ya, mau menambahkan template atau yang lain-lain itu mau ditambahkan atau enggak. Kalau enggak ya enggak usah, karena kan ini juga pro ya. Nih pro fitur, nanti berbayar nih, nanti teman-teman klik aja lewati. Ini ada pilihan lagi nih, kita lewati dulu ya, nanti saya tunjukkan kalau kita mau bikin dari nol itu nanti seperti apa. Oke, ini sudah, ini kita skip aja. Nah, kayak gini ya. Terus ini kita close dulu nih. Cara close-nya teman-teman cek di sebelah sini nih, bentar ya. Nah, setelah tadi di close baru kelihatan ini menu yang di atas ya, karena tadi tertutupin. Nah, ini teman-teman klik di bawah, terus ada klik yang ini nih, menu yang paling kiri atas ya, klik aja. Nanti di sini ada tulisan keluar menuju WordPress. Teman-teman klik keluar menuju WordPress. Nah, di sini ya, di sini udah selesai, kita udah install WordPress-nya, sudah install Elementornya. Nah, langkah berikutnya kita bisa mulai dengan membuat halaman. Jadi sesuai yang saya sebutin di awal, ini adalah website dengan multi page atau multi halaman, atau halamannya lebih dari satu. Ya seperti website pada umumnya, teman-teman nanti bisa aplikasikan misalkan di website company profile, di mana ada halaman khusus kontak, halaman khusus galeri, halaman khusus testimoni, yang nanti semuanya digabungkan, konekkan ya, dirangkum di halaman utama atau halaman homepage-nya. Nah, supaya teman-teman mungkin kebayang, saya kasih lihat ya dalaman dari website yang tadi saya berikan untuk contoh ya. Tadi contohnya kan ini kan. Nah, ini di page-nya atau di link-nya itu andika.orishop.id. Jadi ini pakai subdomain juga ya. Itu nanti kayak gini nih sebenarnya nih. Ini saya kasih lihat untuk dalaman dashboard WordPress-nya ya.
ini saya kasih beda ya. Jadi untuk yang warna hitam ini untuk yang belajar.orishop.my.id, yaitu yang kita mau bikin ya, yang kita mau bikin dari nol. Dan yang merah ini yang andika.orishop.my.id. Ini sebagai contoh yang udah jadinya. Oke, ini saya kasih lihat nih. Jadi kalau kita membuat website dengan halaman yang ada beberapa, itu sebenarnya isinya di sini nih. Di bagian pages atau laman ya, itu di sini ada beberapa page ya. Totalnya yang udah saya bikin ini ada 3 ya. Ini yang satu ada 4, tapi yang ini belum kita pakai ya. Yang saya contohkan di sini tadi itu sebenarnya ada 3 halaman ya. Yang pertama halaman ini, halaman homepage-nya atau halaman depannya. Terus halaman yang isinya ini nih, link nomor 1 sampai 99. Nah, ini ya. 1 sampai nomor 99. Terus ini halaman ketiganya adalah yang ini. Nomor 100 sampai 199. Nanti kita bisa bikin lagi untuk halaman keempatnya, yaitu link nomor 200 sampai 299. Atau misalkan mau dibikin halaman khusus kumpulan video teman-teman ya, link ke video thumbnailnya, atau misalkan video previewnya ya, atau khusus untuk halaman kontak atau halaman testimoni, itu bisa banget ya. Tapi di sini saya akan berikan contoh 2 halaman saja. Nanti halaman berikutnya nanti bisa dibikin juga dengan mudah kok. Oke. Nah, jadinya isinya kayak gini. Kita membuat 3 halaman ya. Nanti halamannya untuk yang lain nanti bisa kita duplicate dengan cara yang simpel. Jadi nggak harus bikin dari nol lagi untuk berikutnya. Oke. Kita lanjut ke sini, kembali ke halaman yang belajar tadi ya. Kita bikin dari nol. Teman-teman sudah install yang diperlukan plugin-pluginnya. Kita masuk ke menu halaman atau pages. Nah, ini yang udah ada di sini bisa dihapus atau di private dulu, di draft, atau biarin juga nggak apa-apa ya. Kita tambah halaman baru. Halaman baru kita kasih judul misalkan home gini ya. Kayak gini, halaman baru, home. Terus kita untuk template-nya kita pilih Elementor Canvas. Oke. Terus teman-teman klik terbitkan. Nah, sekarang teman-teman sudah punya permalink atau linknya ini belajar.orishop.my.id / home. Kalau dilihat ini dalamannya kayak gimana sih tampilannya? Nah, tampilannya masih kosong ya. Kalau kita punya website ini sekarang, kalau misalkan dilihat halamannya itu kayak gimana sih websitenya tampilannya? Nah, kan masih kayak gini kan? Ini kan masih berantakan nih, belum rapi ya, karena memang belum dibikin kan. Nah, gimana caranya kalau misalkan orang ngetik ini ke halaman homepage kita, nanti masuknya tuh ke halaman home tadi yang udah kita bikin ya, kayak gini. Caranya gampang teman-teman, ini kita setting dulu ya. Di halaman pengaturan atau peralatan nih, pengaturan ya, sorry, di pengaturan ini teman-teman pilih yang membaca atau reading ya, kalau bahasa Inggris ini pilih yang membaca. Terus di sini ada tampilan beranda Anda. Beranda itu halaman muka atau halaman home kita. Kita pilih berandanya yang ini, halaman statis, terus pilih berandanya yang home. Nah, ini adalah sesuai yang tadi kita bikin ya. Tadi kan kita bikin home nih, kita pilih ini home. Oke. Simpan perubahan. Jadi begitu orang visit ke link yang ini, kunjungi situs ya, kita tes. Nanti akan tampilnya seperti ini. Ini belum update ya. Kalau terjadi belum update gini, teman-teman klik di sini. Ada icon untuk membersihkan apa namanya, history di website ini. Kita pilih yang bersihkan semua. Oke, kita refresh coba. Nah, kayak gini nih. Jadi tampilan awalnya, jadi misalkan kita kunjungi situs nih, akan langsung diarahkan ke sini, ke home ya. Tapi di sini tidak tertulis home, tapi memang sudah settingannya begitu. Oke. Nah, berikutnya balik lagi ke laman, terus kita edit ya. Karena kan ini masih kosong kan, teman-teman klik edit. Terus di sini ada menu Something with Elementor, teman-teman klik aja. Nanti akan masuk ke menu pengaturan di Elementor. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita add dulu, kita tambahkan ini plus ya. Kita plus, terus pilih flexbox ya, atau yang kisi bebas. Kalau saya sih sarankan sementara ya, kita pilih flexbox dulu. Terus karena kita nanti mau bikin layout yang seperti ini tadi ya, seperti ini. Nah, kita sebenarnya cukup butuh 1 kotak aja. Oke, kita pilih yang ini aja. Nah, kayak gini udah ya. Terus teman-teman klik lagi di sini plus ya. Kan ini ada tanda plus nih. Ini kita abaikan, kita pilih plus yang ini. Kita tambahkan item. Nah, di sini kita cari ya, teman-teman scroll aja ke bawah. Nanti bisa ketik juga sih. Tapi ini saya kasih tahu untuk scroll ke bawah. Di sini ada menu link in bio ya. Di sini ada beberapa item yang ada yang digembok, ada yang enggak. Yang digembok ini yang pro. Jadi kalau teman-teman tadi Elementornya kita pakai yang gratis, maka kita nggak bisa pakai yang ada gemboknya ini, karena yang digembok ini yang untuk yang pro. Nah, kita pilih yang ini, yang minimalis
Yang menunya link bio, yang ininya minimalis. Kalau misalkan teman-teman males scroll, bisa diketik juga sih. Di sini ketik minimalis. Nah, ini ya, udah muncul nih. Kalau udah tinggal ditarik, di hold, terus diseret ke sini ya, atau di drag. Taruh di sini, dilepas. Nah, selesai ya. Langsung jadi kayak gini ya. Tinggal kita edit aja nih fotonya, namanya, deskripsinya ini, terus link-link ini nanti bisa diedit dan semuanya ini kita bisa edit kayak gitu teman-teman. Oke. Cara editnya gimana? Ya teman-teman klik aja di area sini, nanti di sini akan berubah nih, sunting minimalis ya. Nah, ini ada pilihan nih identify-nya, profile atau sampul. Kalau sampul tuh nanti gambarnya full di sini. Kalau ini profile nanti kayak gini ya. Ini klik di sini kalau mau ganti gambarnya ya. Di sini akan ada fotonya kayak gini kan, ini kosong. Klik di sini. Terus teman-teman cari aja. Kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa unggah ya. Misalkan kita upload ya foto kita ya. Oke, misalkan teman-teman sudah menyiapkan foto, ini saya kasih contoh ya. Ini kan tadi kita klik gambar di sini, dan dia akan minta unggah berkas ya. Kita bisa pilih berkas yang ada di laptop kita dengan klik di sini, nanti akan terbuka jendela Explorer gini ya. Atau kita buka Explorer, terus kayak gini kan. Terus kita seret aja nih, misalkan foto yang ini ya. Ini saya seret ke sini, terus saya lepaskan. Dia akan terupload kan. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah. Kalau sudah nanti kita klik ini, pilih ya. Oke, nah udah berubah kan fotonya. Jadi ini ada pilihan seperti ini atau mau dibikin sampul atau cover nanti kayak gini jadinya. Bebas teman-teman pilih yang mana. Oke, nah ini untuk namanya gimana gantinya nanti teman-teman klik di sini ya. Oh ya, di sini ada beberapa pengaturan yang mungkin teman-teman bisa explore ya. Contoh ini posisinya mau di tengah atau ini posisi fotonya ya. Misalkan di tengah atas, nah kayak gini nih. Kalau saran saya sih ya udah yang asali aja atau defaultnya, oke. Untuk di bio-nya kita bisa klik isinya apa aja sih. Nah, di sini ada tajuk atau nama ya, judulnya ini Sarah Parker. Nanti bisa kita ganti misalkan Andika gitu ya. Oke. Terus di sini ada title atau tagline-nya. Misalkan mau diisi, nggak diisi juga nggak apa-apa sih. Misalkan ini mau diisi reviewers alat dapur gitu ya teman-teman, reviewers alat dapur kayak gini, tapi ini bebas sih mau diisi enggak juga nggak apa-apa. Terus berikutnya di sini ada join me on my journey to healthier lifestyle. Ini tagline ya atau apa ya, ya deskripsi aja ya, bebas ya mau diisi. Misalkan follow sosial media saya. Oke, kayak gini juga boleh. Mau dihapus, nggak diisi juga sama, nggak masalah. Kalau nggak dihapus nanti akan jadi lebih dekat ya space-nya. Nah, di sini ada button-button atau tombol itu di mana letaknya? Letaknya di sini ya. Ini ada icon tuh yang ini untuk sosial media icon nih. Ada Facebook, Instagram, TikTok. Mau ditambahkan juga bisa. Misalkan kita tambahkan apa ya? Coba kita cek ya YouTube. Oh, YouTube. Nah, ini YouTube nih. YouTube kan belum ada ya. Nah, kayak gini kan bisa nih. Tinggal nanti diisi link YouTube teman-teman apa ya. Begitupun nanti yang TikTok ya. Link TikTok teman-teman apa diisi di sini. Dan seterusnya, oke. Ini maksimalnya 5 ekon. Ini baru 4 jadi masih bisa satu lagi ya. Terus yang terakhir ini ada CTA link button ya atau tombol. Jadi ini tuh tombol, nanti menunya di sini. Kalau mau nambah, teman-teman klik di sini ya. Ini ada beberapa yang sudah ada ya. Kita bisa tambahkan nih ya, kita tambahkan mau banyak juga bisa nih tuh ya. Oke, nah ini nanti yang kita hubungkan ke halaman yang lain ya. Jadi misalkan di sini kita bikin contohnya tadi adalah kayak gini, link nomor 1 sampai 99, 199 dan seterusnya. Yang akhir ini endorsement ya, kita pilih di sini nih ya, get healthy. Ini kita hapus dulu deh. Nah, teman-teman mau hapus semua juga bisa nih. Misalkan ini link produk nomor 1 sampai 99. Nah, seperti ini kan. Ini kita pakai ini, terus kasih space supaya agak lebar. Nah, seperti ini. Terus kita bikin lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ngetik ya, nggak mau ngetik banyak, ini bisa di copy nih. Klik tombol copy atau duplicate. Nah,
banyak kan tuh. Jadi nanti tinggal kita edit aja. Ini nomor misalkan 100 sampai 199. Terus yang bawahnya kita edit juga nomor 200 sampai 299. Oke, ini kita hapus. Yang terakhir kita ganti ya, namanya misalkan chat WA gitu ya, chat WA. Nah di sini kita ganti yang link tab-nya kita ganti ke WhatsApp. Terus diisi nomor WA-nya, formatnya gini, 62818 misalkan, terus nomornya berapa. Oke ya, jadi depannya pakai 62 nih. Jadi kalau kayak gini nanti begitu diklik tuh orang dari HP itu langsung kebuka WA mereka. Jadi mereka nggak perlu save nomor kita ya. Bisa banget, itu caranya mudah, nanti tinggal gini aja. Oke. Nah, kalau sudah begini teman-teman pastikan ya. Nanti ini kan masih ada tombolnya saja tapi belum di setting ya. Ini contoh, ini kita udah selesai kayak gini, kita terbitkan dulu ya supaya kita bisa lihat hasilnya. Kalau sekarang kan mau di refresh, ini halamannya tetap masih kosong kan, karena ini belum di save atau belum diterbitkan. Di sini ada tombol terbitkan. Ini saya tutup dulu biar nggak mengganggu ya. Nah, ada tombol terbitkan, teman-teman klik terbitkan. Oke, kalau sudah ini terbitkan, sudah diterbitkan, coba kita refresh ya. Ini tadinya kosong, kita reload atau klik tombol yang di sini, sama aja ya. Nah, udah ada kayak gini kan. Kalau dilihat dari HP, kita inspect, klik kanan inspect. Nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Cuman kalau diklik masih belum kemana-mana ya. Ini kalau diklik itu masih belum kemana-mana ya. Masih kebukanya ya kayak gini nih, gak jelas ya. Belum lari ke halaman berikutnya. Kenapa? Ya karena belum dibikinkan halaman berikutnya. Oke, ini udah dulu sekian. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita bikin yang seperti ini tadi, yang isinya tuh button ya, kayak gini. Nah, ada deretan tombol, ada tombol navigasinya. Cara bikinnya gampang banget, oke? Ini kita balik lagi ke dashboard ya. Tadi kan di sini ya kita udah save. Nah, kalau kita mau dashboard, balik ke dashboard WordPress, kita klik yang ini, yang kiri atas. Terus di sini ada keluar menuju WordPress. Oke, nanti pastikan teman-teman klik lagi ini perbarui supaya aman ya. Jadi sudah diperbarui, sekarang kita balik lagi ke laman ya. Nanti sudah ada dibikin nih, home ya, sudah dibikin. Terus kita bikin lagi nih halaman berikutnya yang isinya button. Kita pilih misalkan kasih judul halaman 1 strip link nomor 1 sampai 99 gini ya. Terus ini nanti kita copy aja supaya kita bisa setting halamannya. Nah, ini udah otomatis sih kayak gini sih. Nanti mau dirubah juga bisa ya. Kalau sudah, teman-teman seperti biasa kita template-nya kita setting lagi Elementor Canvas. Terus kita terbitkan dulu. Nanti kalau di preview ini jadinya juga kosong ya. Nah, ini masih kosong kan. Nah, terus berikutnya kita siapin nih, kita isi dalamannya. Nah, sebelum kita isi, coba saya kasih tahu ya cara mengkonekkannya dulu nih. Jadi kita kembali lagi ke halaman atau ke laman. Di sini sudah ada kan home dan halaman 1 ya. Ini kita copy dulu nih. Kita copy, nanti kita copy linknya itu caranya gini. Di menu lihat ini, klik kanan, ada copy link address. Ya, jangan dibuka ya, cukup di copy saja linknya, link halaman satunya. Terus kita balik ke home tadi. Di sini ada Something with Elementor, kita klik. Nah, di sini halaman satunya kan ini ya, button ke halaman 1. Tadi kan kita klik belum kemana-mana kan. Supaya kalau diklik itu langsung lanjut ke halaman 1, kita klik di sini dulu. Oke, terus masuk ke CTA link button. Kita cari yang nomor paling atas ini ya, yaitu ini. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah link tabnya URL, tapi di sini enter linknya kan masih kosong. Nah, ini kita paste yang tadi atau link halaman satunya. Terus di sini ada gambar opsi tautan ya, atau roda gigi kecil ini kita klik. Di sini kan tercentang buka jendela baru ya, kita hapus nih. Jadi supaya nggak terbuka jendela baru. Nanti yang lain juga begitu ya. Untuk opsi buka jendela barunya di nonaktifkan saja. Coba kita nonaktifkan dulu, yang ini juga sama. Oke, supaya nanti visitor kita itu nggak terlalu banyak terbuka tabnya.
Kalau sudah, kita klik terbitkan. Oke, terus kita tes ya. Kita tes nih, kita reload dulu. Nah, harusnya tadi kan udah kita isi kan. Jadi harusnya kalau kita klik halaman ini atau button ini akan otomatis terbuka halaman ini tadi ya, halaman 1 ya. Kita coba ya, klik. Nah, ya, ini udah terbuka halaman 1, tapi masih kosong, kita tinggal isi. Oke. Nah, gitu caranya untuk menghubungkannya. Nanti begitupun yang nomor 2, halaman 2 ini juga diisi dengan link halaman nomor kedua dan seterusnya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin halaman testimoni, contoh ya, kita bikin kayak gini. Misalkan ini testimoni, kita copy dulu. Kita bikin testimoni. Nah, kayak gitu kan. Nanti di sini linknya diisi link halaman yang isinya testimoni. Nanti caranya juga begitu. Kalau sudah, klik terbitkan. Oke. Terus kita balik lagi ke WordPress di sini. Berikutnya kita balik ke laman, semua laman ya. Terus kita balik ke halaman 1 ini, kita klik sunting. Terus kita klik sunting dengan Elementor, kita mulai bikin list buttonnya ya, list button yang seperti ini. Oke, yang kayak gini nih ya, ada menu-menu seperti ini. Oke, caranya kita pilih plus dulu di sini, terus kita pilih misalkan yang ini ya, yang flexbox. Terus kita butuh misalkan 1 dulu aja, nggak apa-apa. Nah, di sini kita bikin apa namanya, plus ya, kita klik plus, kita masukkan, kita kan mau bikin ini ya, bikin tombol navigasi ini ya, yang ada back, next, ada home-nya. Nah, kita pilih icon di sini ya, kita cari dulu icon, kita ketik di sini ya, icon. Ada beberapa, ada yang icon saja, ada icon nanti plus tag dan sebagainya. Kita pilih yang ini, terus tarik aja ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, terus berikutnya kita bikin lagi, kita gandakan, klik kanan ya. Ini diklik ikonnya, klik gandakan kayak gini, klik gandakan lagi. Nah, ini kan berderet-deret kayak gini ya. Kita kan maunya kan apa namanya itu, jejer ya, satu garisnya. Itu caranya gimana sih? Teman-teman klik di sini tadi ya. Ini kan ada flexbox ya. Terus ini kan arahnya ke bawah nih. Kita bikin ke sini. Nah, ya. Jadi ini ada direksi atau arahnya ini tadi ke bawah, kita bikin ke samping ya. Terus bisa biar ini ke tengah, teman-teman klik di sini justify kontennya, itu ratanya rata tengah, klik di sini. Nah, dia udah ke tengah kan, tinggal berikutnya kita ganti ikonnya. Cara gantinya ikonnya gampang, teman-teman klik di dulu 1 ya. Ini kita ganti dengan yang halaman sebelumnya, atau ke apa ya, panah mundur ya. Kita cari namanya tuh chevron. Ini teman-teman ingat ya, chevron kayak gini, lambang chevron kayak gini. Nah, jadi teman-teman mau pakai yang mana nih, yang kayak gini atau yang ini ya? Kalau yang sesuai dengan yang saya tadi, yang ini, yang ada buletannya, kita sisipkan. Oke, yang ini tengah kasih home ya, gambar rumah, kita ketik aja home kayak gini. Oke, yang ini chevron juga, tapi yang ke kanan, chevron tapi ke kanan. Oke, nah jadi kan. Nah, berikutnya kita bikin untuk list buttonnya ya, nanti garis, dan ini kita juga bisa bikin. Kita sekarang bikin ini list buttonnya. Kita langkah berikutnya teman-teman ini ya, klik dulu ini, kita tambahkan ini kan tadi kita sudah bikin kontainer ya, satu kontainer, kita bikin lagi kontainer di bawahnya, misalkan pakai ini flagbox. Terus kita pilih yang ini, yang arahnya ke bawah ya. Terus kita plus lagi, kita tambahkan button ya, atau tombol. Kita cari ini tombol. Oke, ini ada tombol, kita pilih, kita tarik ke sini. Oke, ini sudah ada 1. Kita bikin 1 tombol dulu ya, nanti yang lainnya kita duplicate supaya mudah. Kita bikin tombol 1, tulisannya misalkan kalau tadi di sini tulisannya adalah tulis nama produk ya. Nah, teman-teman pilih misalkan 1 ini nama produknya, contoh ya, misalkan kursi, jangan kursi ya, misalnya tadi tuh kita lihat dulu dah, ini judulnya review ala dapur ya, kita sesuaikan aja. Kompor ya, kompor listrik premium gini ya, misalkan ini mereknya premium misalnya ya. Oke, nanti kita setting, tautannya nanti bisa diisi, misalkan teman-teman mau promosikan affiliate Shopee ya, diisi link affiliate Shopee, TikTok ya, TikTok dan seterusnya ya. Terus kita atur ya, ini jenisnya bebas ya, ini mau info, mau berhasil, tapi ini nggak ngaruh sih.
Nanti bisa kita custom aja. Ini asalnya biar kayak gini aja. Terus di bagian gaya ini kita klik ya, gaya, nanti kita bisa ganti ini warna tombolnya, mau di hijau, mau di ungu, mau merah dan sebagainya ya. Contoh kayak gini. Terus nanti teman-teman bisa atur posisinya di tengah kayak gini, di tengah atau full kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan agak aneh ya. Kita kan nanti tujuannya memang dilihat di HP itu oke, tapi kalau orang pas lagi di laptop atau di komputer kan terlalu lebar. Ini nanti kita setting di sini nih, di kontainernya. Jadi ini kan tadi ada 2 kontainer ya. Yang atas ini teman-teman klik di sini, kita lebarnya kan ini 1100 ya, kita persempit aja, kasih 500 gitu ya. Yang ini juga sama, kasih 500 supaya nggak terlalu lebar gitu ya. Oke, kayak gini. Terus misalkan teman mau ganti teksnya, nanti ada di sini nih. Penulisan. Nah, di sini ada teks ya. Ada tebal tipisnya, normal kayak gini ya. Mau bold, misalkan black tuh tebel. Mau yang normal kayak gini ya. Terus ukurannya bisa disetting di sini ya. Mau berapa? Nanti diisi aja. Misalkan kita mau 18. Nah, kayak gini ya. Oke, nanti jenis fontnya juga bisa diganti. Terus berikutnya teman-teman mau kasih radiusnya. Ini buttonnya kan ada radiusnya nih. Mau diisi misalkan 20 biar agak bulat, boleh. Atau 10 saja juga nggak masalah. Terus paddingnya ini jarak, padding tuh jarak ya. Antara tepian ini ke teks ini berapa jauh sih? Ini kan mungkin terlalu dekat atau kurang jauh ya. Diisi aja misalkan 20. Nah, ini tombolnya jadi terlihat agak tebel ya. Misalkan ini jadi 15. Ya nggak masalah teman-teman ya, itu tergantung selera. Oke. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, terus di bagian tombol tadi kita klik ya, balik ke konten. Nah, di sini juga teman-teman isi ya linknya ya. Misalkan linknya di https. Kita kasih contoh dulu ya. shopee.co.id, ini contoh saja ya. Untuk ini opsi tautannya, kalau yang ini ya, khusus yang ini saya biasanya diaktifkan nih, bukan jendela barunya diaktifkan. Oke, supaya nanti ini halaman ini nggak hilang ya kalau pas visitor kita tuh visit. Kalau sudah, kita klik di sini aja di tombolnya ini. Kita mau duplikasikan supaya kita nggak bikin dari nol lagi, nggak perlu nambah bikin tombol manual lagi kayak gini ya. Terus kita setting lagi kan kelamaan ya. Nah, lebih baik teman-teman pilih ini tombolnya ini diklik aja, atau di sini diklik kanan, terus pilih gandakan ya. Gandakan terserah berapa banyak ya, sesuai kebutuhan aja. Ini kita hapus ya. Nah, ini kita isi misalkan nomor 2. Ini pisau ya. Pisau daging anti karat. Anti pecah. Oke, nah kayak gini ya. Kalau sudah gini kan udah gini. Tinggal nanti diisi masing-masing linknya, diarahkan ke produknya. Oke. Jadi seperti ini udah selesai teman-teman, bisa bikin lagi sampai 100 link bisa ya. Nah, berikutnya kita edit ini linknya ya. Kita rubah dulu. Ini yang home tadi URL-nya masih kosong. Kita lihat ya di halaman dashboard kita. Halaman nanti di halaman home-nya ini nanti alamatnya, oh ya alamatnya kan ini ya, kita copy aja nih. Kita copy aja nih home-nya, edit nih di bagian home-nya ini, klik. Ini dipaste ya, dipaste di sini yang tadi. Supaya nanti kalau orang klik ini tombol home ini, dia akan kembali ke halaman awal. Terus ini di bagian opsi tautannya biar gini aja, jangan dicentang, oke. Ini juga sama, ini kan back ya, ini halaman 1. Kita juga isi yang sama ya. Nanti begitu halaman 2-nya nanti kita ganti ya. Ini kita kosongin dulu. Oke, kayak gini, save. Kalau sudah yakin, kita klik terbitkan. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes, ini kita reload. Oke, kita cek ke link produk nomor 199. Nah, udah kayak gini nih ya, udah di set ke halaman ini, halaman satunya ya. Terus kalau misalkan kita pengunjung klik home, akan balik ke sini. Nah, keren ya. Coba lagi kita klik ke sini, akan balik lagi ke sini. Oke. Jadi kita sudah punya halaman produk untuk yang nomor 1 sampai 99 ya di halaman 1 ini. Berikutnya kita duplikat ya supaya singkat nih, supaya cepat, kita duplikat ya.
Nah, untuk duplikatnya gimana nih? Caranya gampang ya, teman-teman. Kita pilih di menu plugin, kita tambahkan dulu plugin untuk menduplikasi halaman atau konten. Kita tambahkan plugin baru, terus pilih cari plugin, kita klik duplicate kayak gini. Nanti akan muncul beberapa plugin yang fungsinya untuk menduplikasi. Kita pilih yang ini ya, UAS Duplicate Post. Kita klik install sekarang. Oke, ini sudah terpasang dan jangan lupa untuk diaktifkan ya supaya bisa dipakai atau bisa difungsikan. Nah, sekarang sudah ada plugin UAS Duplicate. Sekarang kita balik ke halaman, kita refresh ya, coba nih. Nanti sudah ada menu barunya. Nah, kalau kursor teman-teman diarahkan ke sini nih, langsung muncul ya, di bawah ada menu duplikasi ya. Kita pilih yang duplikasi. Klik. Nah, jadi nanti akan ada dua nih halaman satu, tapi yang ini draft ya. Kita tinggal sunting nih halaman yang diduplikasi kan. Terus kita bikin ini jadi halaman 2. Ini nomornya kita ganti nomor berapa tadi? 100 ya. 100 sampai 199. Terus ini kita copy, kita sunting yang ini URL-nya atau permalingnya kita hapus ya. Kita samakan dengan yang ini ya. Kita paste, nanti formatnya jadi kayak gini ya. Jadi harus otomatis jadi kayak gini ya. Kalau sudah, kita klik terbitkan. Nah, ini kita bisa lihat nih. Lihat dulu contoh ya. Jadi kayak gimana? Nah, sama persis ya, sama persis dengan yang halaman 1, cuman ini beda URL. Nah, nanti kita tinggal custom aja. Kalau ini nomornya tadi 1, kita setting ini nomornya 100, 101, 102 dan seterusnya. Terus kalau ini nanti kita back ini ke halaman 1, ini ke home tetap, ini ke halaman 3 dan seterusnya. Oke. Tapi sekarang kita udah punya ini, kita edit dulu ya. Supaya agak beda, nanti teman-teman identifikasinya gampang. Kita edit dengan sunting with Elementor atau sunting dengan Elementor. Kita ganti deh ini warnanya biar agak beda ya. Ini tadi merah, kita ganti yang warnanya misalkan apa ya, hijau ya. Oke, yang hijau kayak gini. Seperti biasa, yang lain daripada kita ganti satu-satu, kita klik gandakan ya. Kita klik salin, sorry bukan gandakan ya, tapi klik kanan yang ini salin. Nah, di sini kita next targetnya kan ini ya. Kita klik kanan di sini. Klik di sini dulu ikonnya, tombolnya, terus klik kanan. Kita pilih tempel gaya. Jadi yang ditempel hanya gayanya saja atau warnanya saja. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Ini nomornya misalnya ya, ini nomor 100 gitu ya. Oke, ini 102 ya, 102. 101-nya kita duplikat aja nih. Nah, ini 101 dan seterusnya ya. Terus ini kita rubah. Ini udah bener, ini ke halaman 1 ya. Halaman satunya ini kan kita copy. Halaman satunya kita isi yang ini. Oke. Kalau sudah, ini kita terbitkan. Nah, kita coba nanti ya. Kita coba, ini kita keluar menuju WordPress. Terus ini link halaman 2-nya teman-teman copy ya. Linknya yang ini permalingnya di copy. Terus kita balik ke halaman. Ini untuk mengupdate halaman awalnya atau homepage-nya ya. Homepage ini kita sunting with Elementor. Nah ini di link produk nomor sekian nih, 100 sampai 199 kita edit ya. Kita ganti ini dengan linknya yang ini. Kita isi tadi kan masih kosong. Nah kita isi dan ini nggak usah dicentang. Oke. Terbitkan. Terus kita keluar lagi. Kita rubah untuk yang halaman 1 untuk navigasinya, tombol navigasinya. Ini halaman 1 tadi tombol navigasinya, yang ke halaman 2 kan masih kosong ya. Ini kan harusnya kalau diklik dia lari ke halaman 2, tapi kan ini belum diisi. Nah, kita isi link halaman 2-nya. Nih, halaman 2-nya ini. Oke. Kita klik terbitkan. Nah, sekarang kita tes ya, kita tes nih. Kita refresh, coba ya, kita refresh udah. Kalau kita klik halaman 1 ini, link produk 1 sampai 99. Nah, ini sudah ada ya. Kalau kita klik next, apakah lari ke halaman berikutnya? Nah, ini ya, halaman 100. Oke. Jadi udah jalan ya. Kalau ini kita klik home,
balik ke sini. Kita klik mundur, kita balik ke halaman 1. Jadi ini udah berfungsi ya, udah connect ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman untuk mengkonekkan beberapa halaman nanti di satu halaman ini. Jadi ini yang kita sebut dengan website dengan multi page atau dengan beberapa halaman ya. Untuk yang lainnya tadi halaman ini kita belum tambahkan seperti elemen-elemen garis atau nama ini. Ini caranya gampang juga ya. Teman-teman bisa klik plus, terus kita bikin ini pembagi, kita seret aja, taruh di sini di atasnya. Nah kayak gini ya, terus klik plus lagi untuk teksnya. Teksnya pakai yang ini, penyunting teks. Saya pakai ini ya. Nah ini tinggal saya isi misalkan link produk nomor 1 sampai dengan 99. Oke. Sudah seperti ini, kita geser ke tengah, ratanya rata tengah. Nah jadi teman-teman bisa lihat hasilnya kira-kira sudah mirip ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa coba explore berbagai macam fitur, misalkan untuk mengecilkan ini, mengganti warnanya dan seterusnya ya. Nanti ada juga di sini ya. Ini juga bisa diganti warnanya, ukurannya. Nanti di bagian gaya ini warnanya bisa diganti nih. Mau warna apa misalkan seperti ini bisa ya. Ukurannya bisa diperbesar ya, diperkecil. Mau seperti apa itu bisa ya. Misalkan ini ukurannya 40. Nah kayak gini kan. Terus yang lainnya juga ikut nih, biar gampang. Ini kita salin, terus ini di sini yang rumah ini kita tempel gaya. Kita klik di sini, kita tempel gaya. Udah selesai ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, caranya untuk membuat website yang sederhana dengan tampilan yang terkoneksi satu halaman dengan yang lainnya. Ini bisa teman-teman pakai untuk berbagai macam keperluan. Biasanya apalagi kalau BioLink kayak gini, biasanya itu banyak memang layanan BioLink yang gratis tapi tidak menyediakan layanan yang multi page. Jadi kita kalau mau bikin halaman baru tuh nggak bisa ya. Nah seperti ini teman-teman bisa pakai karena kita pakai domain sendiri, website sendiri, jadinya bisa sangat-sangat fleksibel. Jadi teman-teman langsung aja bikin website sendiri, pakai hosting dari Hostinger, dan tentu saja manfaatin promo yang lagi ada di Hostinger ini ya. Cek link yang saya sematkan di video atau di deskripsi video ini supaya teman-teman dapetin harga yang lebih murah dari yang ada di websitenya Hostinger, tapi tentu saja dengan spek yang sama seperti yang ada di websitenya. Keren banget, serius, ini teman-teman wajib manfaatin. Langsung aja ya cek di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan untuk berbagai macam bisnis teman-teman semua.